Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen. Perkenalkan, nama saya Cindy Priamanalu dari kelas TPHD NRP 582232143551. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai dengan kolagen. Duluan. Kolagen merupakan salah satu protein yang sangat penting dalam tubuh manusia dan hewan. Kolagen sendiri berperan penting dalam menjaga struktur, kekuatan, dan kepadatan jaringan ikat dalam tubuh. Kolagen memiliki sifat fibrosa dan membentuk kerangka struktural pada berbagai jaringan seperti kulit, tulang, tendon, ligamen, dan pembuluh darah. Kekuatan dan elastisitas yang diberikan oleh kolagen menjaga integritas struktural organ-organ dan jaringan di dalam tubuh. 2. Pengertian kolagen. Kolagen adalah salah satu protein alami dalam tubuh yang untuk menyusun kulit, tulang, otot, tendon, dan ligamen dan memiliki berbagai manfaat dalam kesehatan tubuh. Kolagen sendiri merupakan jenis protein fibrosa yang tersusun dari rantai polipeptida dan yang tersusun dalam helix triple. Helix triple ini memberikan kepadatan dan stabilitas pada struktur protein kolagen. Di dalam tubuh manusia, terdapat beberapa jenis kolagen seperti kolagen tipe 1 yang dominan pada tulang, kulit, dan tendon, kolagen tipe 2 yang ditemukan pada tulang rawan, sedangkan kolagen tipe 3 yang dilapisi dalam organ-organ dalam. Ketiga adalah sumber. Sumber utama kolagen adalah jaringan pada hewan, terutama kulit, tulang, dan jaringan ikat. Kulit hewan sendiri itu ditemukan pada sapi, babi, atau ikan, yang merupakan bahan baku yang paling umum digunakan dalam ekstraksi kolagen. Bagian kulit yang kaya akan kolagen adalah bagian yang mengandung dermis, yaitu lapisan kulit yang terletak di bawah epidermis. Keempat adalah manfaat. Manfaat kolagen dapat kita temui yang pertama untuk tubuh. Kolagen sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan dan kepadatan tulang, menjaga kesehatan sendi dan tulang rawan, serta memperbaiki kerusakan kulit. Kolagen juga memerankan peran penting dalam proses penyembuhan luka dan memperkuat struktur jaringan tubuh. Yang kedua, manfaat dalam farmasi. Kolagen ini digunakan dalam pembuatan jahitan bedah atau jaringan kuat sintesis yang digunakan dalam proses bedah untuk memperkuat dan mengganti jaringan yang rusak. Kolagen ini juga digunakan dalam pengembangan produk regeneratif untuk memulihkan jaringan dan mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga adalah manfaat dalam kosmetik. Kolagen sering digunakan dalam produk perawatan kulit seperti krim, serum, dan masker wajah. Kolagen ini membantu meningkatkan kelembapan, elastisitas, dan kekenyalan kulit. Penggunaan kolagen dalam produk kosmetik ini bertujuan untuk mengurangi tanda-tanda penuaan seperti keriput, garis halus, dan kehilangan kekenyalan pada kulit. Yang terakhir adalah manfaat dalam makanan dan minuman. Kolagen ini digunakan dalam bahan tambahan untuk makanan dan minuman yang memberikan tekstur lembut dan kekenyalan pada hal tertentu. Ini juga digunakan dalam pembuatan suplemen kolagen yang dikonsumsi untuk mendukung kesehatan kulit dan sendi. Konsep dasar pengolahan. Yang pertama adalah pembersihan. Proses pengolahan kolagen dimulai dalam pengumpulan bahan baku, yaitu kulit hewan yang mengandung kolagen. Selain itu, dilakukan tahap pembersihan untuk menghilangkan kotoran dan kontamin lainnya dari kulit. Proses ini melibatkan pencucian dan penghilangan lemak dari kulit agar diperoleh kolagen yang murni. Selanjutnya, setelah pembersihan dilakukan tahap hidrolis enzimatik. Hidrolis enzimatik merupakan proses pemecahan kolagen menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil menggunakan enzim protase. Enzim protase ini membantu memisahkan ikatan antar rantai polipeptida dalam kolagen dan menghasilkan peptida kolagen yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, dilakukan pemisahan partikel dengan menggunakan metode filtrasi atau sentrifuksi. Hal ini bertujuan untuk memisahkan peptida kolagen yang dihasilkan dari sisa-sisa jaringan ikat atau partikel yang tidak diinginkannya. Kemudian setelah pemisahan partikel, dilakukan penghilangan air.
Kolagen yang telah dipecah dan dipisah kemudian dikeringkan dengan menggunakan teknik pengeringan yang sesuai. Proses pengeringan ini penting untuk menghasilkan kolagen dalam bentuk bubuk atau serbuk yang lebih mudah untuk disimpan dan digunakan untuk selanjutnya. Proses pembuatan produk berbasis kolagen dapat melibatkan tahap-tahap tambahan, tergantung pada jenis produk yang diinginkan. Misalnya untuk pembuatan suplemen kolagen, peptida kolagen yang telah dikeringkan dapat dikemas dalam bentuk kapsul atau tablet. Sedangkan untuk produk kosmetik, peptida kolagen dapat diolah menjadi formula seperti krim, serum, atau masker wajah. Proses pembuatan produk pempek juga dapat melibatkan penggunaan kolagen. Dalam pembuatan pempek, kolagen dapat digunakan sebagai bahan pengikat yang diberikan kekencangan dan tekstur yang baik pada adonan pempek. Kolagen yang sudah dipecah dan dihidrolisis secara enzimatik dapat dicampurkan ke dalam adonan pempek untuk meningkatkan elastisitas dan daya ikat dalam adonan. Yang terakhir adalah syarat mutu. Untuk memastikan kualitas kolagen yang dihasilkan, terdapat beberapa syarat mutu yang perlu diperhatikan antara lain, 1. Kebersihan dan keamanan bahan baku. Bahan baku kulit yang digunakan harus bebas dari kontaminan seperti kotoran, bakteri, dan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, kadar protein. Kandungan protein dalam produk kolagen harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah kualitas peptida kolagen. Peptida kolagen yang telah dihasilkan harus memiliki berat molekul yang tepat untuk memastikan kemampuan penyerapan oleh tubuh. Yang terakhir adalah kehalalan. Produk kolagen harus memiliki standar kehalalan dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.